Aminah sampai di tempat Alia bekerja. Sampai di sana, ternyata kantor sudah tutup. Hanya ada satpam yang menjaga kantor itu. Aminah langsung ingat bahwa Alia pernah mengatakan kepadanya bahwa kantornya tutup sebelum maghrib. Dengan penuh harap, Aminah menghampiri satpam yang menjaga kantor tersebut. "Maaf Pak, saya numpang nanya apa Bapak kenal dengan karyawan kantor ini yang bernama Alia?" tanya Aminah dengan penuh harap. Satpam itu menatap Aminah dengan heran. "Maaf Bu, saya giliran jadwal jaga setiap malam, jadi untuk karyawan yang bekerja di sini saya tidak mengenali mereka satupun. Lagian, semua karyawan sudah pulang sebelum maghrib tafi." Aminah terlihat gelisah. Sia-sia sudah dia datang jauh-jauh ke kantor ini hanya untuk mencari Alia. "Baiklah Pak, terima kasih banyak. Kalau begitu saya permisi dulu," ujar Aminah. "Maaf sebelumnya, yang Ibu jari itu siapanya Ibu?" tanya satpam itu pada Aminah. "Dia adalah anakku, Pak. Sudah beberapa hari ini dia tidak pulang ke rumah dan aku tidak bisa mencari keberadaannya." "Oh, jadi dia adalah anakmu. Kalau begitu Ibu tunggu dulu sebentar di sini. Saya akan menemui pemilik kantor ini. Kebetulan sekali dia masih ada di ruang kerjanya." Wajah Aminah langsung cerah saat mendengar satpam itu mau membantunya. "Terima kasih banyak, Pak. Saya akan menunggu Bapak di sini," jawab Aminah. Satpam itu langsung masuk ke dalam kantor dan dia menuju ruang bosnya yaitu Ibu Kania. Dia mengetuk pintu kantor Kania. "Masuk," jawab Kania. "Di luar ada orang yang sedang mencari anaknya." Dia bilang salah satu karyawan di kantor ini. Kania mengerutkan keningnya mendengar perkataan satpam. "Siapa nama anaknya itu?" "Namanya Alia, Bu," jawab satpam. Mendengar nama Alia, Kania langsung kaget dan buru-buru meminta orang itu masuk. "Baik, suruh dia masuk," jawab Kania. Satpam itu langsung kembali menghampiri Aminah yang tengah menunggu di luar kantor. Dan mengajak Aminah memasuki kantor lalu mengantarkannya ke ruangan Ibu Kania. "Permisi Bu," ucap Aminah saat berhadapan dengan Kania. "Silakan duduk," jawab Kania. "Terima kasih, Bu," ujar Aminah. "Apa betul Ibu mencari Alia?" tanya Kania dengan heran. "Iya, Bu. Saya ke sini ingin mencari anak saya." "Apakah hari ini Alia masuk kerja?" "Alia sudah berhenti bekerja di sini. Baru kemarin juga, sih," jawab Kania. "Kenapa, Bu? Apa anak saya melakukan kesalahan?" tanya Aminah dengan khawatir. "Bukan, saya juga heran sebenarnya kenapa tiba-tiba dia ingin berhenti kerja. Saya baru keluar dari rumah sakit. Selama dirawat, hanya satu kali dia berkunjung ke rumah sakit dan sepertinya dia tengah dalam masalah besar. Aku tidak bisa menemukan dia dimanapun." "Apakah Ibu jadi dioperasi?" "Dari mana Ibu tahu kalau saya akan dioperasi?" tanya Aminah dengan heran. "Beberapa hari yang lewat Alia menemui saya untuk meminjam uang untuk biaya operasi Ibu. Tapi pas di hari uang itu akan saya berikan padanya, tiba-tiba dia menghilang. Esok harinya datang seseorang ke sini menyampaikan bahwa Alia tidak akan bekerja di sini lagi dan dia berhenti tanpa mengatakan apapun padaku. Aku sebenarnya juga heran apa yang sudah terjadi dengan Alia." "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Aminah dengan raut wajah khawatir. "Aku juga tidak mengerti, Bu. Kalau Ibu bisa dioperasi berarti dari mana Alia mendapatkan biayanya?" "Aku juga tak mengerti. Selama di rumah sakit ada menjaga saya dan dia bilang dia adalah suruhan orang yang sedang bersama dengan Alia." "Siapa namanya?" tanya Kania. "Namanya Aryo, dia adalah asisten pribadi dari seseorang yang bergelar Tuan Muda. Tuan Muda itulah yang memerintahkan Aryo untuk mengurus semua keperluan saya di rumah sakit tanpa membolehkan Alia untuk menjenguk saya. Kebetulan sekali, ya, yang datang ke kantor saya juga bernama Aryo dan dia juga yang mengantarkan cek pembayaran dari orang yang menyewa jasa WO saya." "Maksud Ibu?" tanya Aminah dengan heran. "Iya,
Seharusnya Alia yang membawakan cek itu tapi tiba-tiba malah Aryo itu yang datang ke sini dan langsung mengatakan bahwa Alia tidak akan bekerja di sini lagi. Yang memesan WO itu siapa? Tanya Aminah. Itu adalah resepsi pernikahan seorang CEO terkenal di negara ini. Dia bernama Reno Alexander dan calon pengantinnya bernama Natasha. Hanya itu yang aku tahu dan aku juga tidak mengerti apa hubungannya dengan Aryo. Apakah yang dimaksud Tuan Muda oleh Aryo adalah orang yang bernama Reno Alexander itu? Tanya Aminah. Entahlah, mungkin saja. Jawab Kania. Apakah aku bisa menemui orang yang bernama Reno Alexander itu? Tanya Aminah dengan penuh harap. Reno Alexander itu pemilik perusahaan Wijaya Group dan kantornya sangat besar yang ada di pusat kota. Ibu akan sangat mudah menemukannya karena kantor itu termasuk kantor yang sangat besar dan hampir semua orang tahu perusahaan. Baiklah kalau begitu saya pamit dulu. Besok saya akan pergi ke kantor itu untuk mencari Alia. Aminah langsung keluar meninggalkan kantor itu, hatinya sedikit lega karena mendapatkan titik terang di mana keberadaan anaknya. Di pagi hari Alia bangun dan langsung membersihkan diri. Setelah itu dia turun ke dapur membantu Biinah menyiapkan sarapan. "Bibi, mau buat sarapan apa?" tanya Alia pada Biinah. "Biasa, Non. Roti bakar untuk Den Reno dan juga susu coklat panas. Untuk Tuan Besar dan Nyonya nasi goreng. Kalau begitu yang untuk Mas Reno aku saja yang menyiapkannya." "Ya, Bi," ucap Alia. "Boleh, Non," jawab Biinah. Setelah menghidangkan sarapan di atas meja, Alia hendak kembali menuju kamar untuk membangunkan Reno. Sesampainya di kamar ternyata Reno telah bersiap dengan baju kerjanya. Dia terlihat sangat tampan dengan setelan jas dan sepatu pantofel yang dia gunakan. "Sarapan sudah siap," ucap Alia. "Baiklah, kamu tunggu saja di sana," jawab Reno. Alia langsung kembali turun menuju meja makan untuk menunggu Reno datang. "Alia, sudah mendingan?" tanya papanya Reno pada Alia. "Sudah, Pak. Makanya, kalau kerja itu jangan terlalu diforsir tenaganya. Kalau Mama minta kamu bekerja terlalu keras jangan diturutin. Laporkan sama Papa." "Baiklah, Pak," jawab Alia. Mendengar perkataan suaminya pada Alia, Lastri langsung terlihat marah. Dengan tergesa dia menghampiri meja makan. "Memangnya apa yang akan Papa lakukan jika Mama menyuruh Alia ini bekerja? Apa aku harus membiarkan dia malas-malasan di rumah ini?" tanya Lastri dengan marah. "Bukan seperti itu maksud Papa. Kamu jangan terlalu memerintah seperti itu, berikan saja dia pekerjaan yang ringan. Kasihan dia," jawab Gunawan. "Ah, menantu seperti ini tidak perlu dikasihani," jawab Lastri dengan kasar. Lastri langsung duduk dan menyendokkan nasi goreng ke dalam piringnya. Reno juga terlihat tengah menghampiri meja makan dan dia langsung duduk lalu menyantap sarapan miliknya.